Halo, jumpa lagi. Apakah kamu sering berdoa dan pernah berkata dalam hati, "Kok Tuhan tidak menjawab doa saya?" Yuk kita bahas kenapa ya. Kalau kita berdoa dan mendapatkan persis yang kita minta, berarti doa kita dikabulkan. Kalau kita berdoa dan tidak mendapatkan persis yang kita minta, berarti doa kita tidak dikabulkan. Betul nggak? Lihat bedanya. Apa bedanya? Kita bilang tidak dikabulkan karena tidak mendapatkan persis yang kita minta. Artinya, kita membuat suatu patokan untuk dikabulkan atau tidaknya doa kita. Kita yang menentukan. Kita maunya apa yang kita minta persis kita dapatkan. Pernah nggak kamu terbayang kalau apa yang semua orang di dunia ini minta, mereka akan dapatkan persis yang mereka minta? Berarti apa? Berarti kita yang mengatur Tuhan, bukan Tuhan yang mengatur kita, ya kan? Tujuan doa bukan untuk mengatur Tuhan, tetapi tentu saja doa dapat menggerakkan Tuhan yang menguasai dunia. Mintalah yang Dia pikir baik untuk kita. Katakan, jadilah kehendak-Mu yang terbaik untuk saya. Pada saat kita meminta sebuah buku dalam doa, barangkali kita tidak mendapatkan buku. Mungkin kita memperoleh sebuah DVD, info melalui video, YouTube, TV, film, dan lain-lain. Doa kita dikabulkan dalam bentuk yang lain. Bagaimana sikap kamu waktu jawaban doa kamu tidak sesuai dengan keinginan kamu? Biasanya kita kecewa. Ada sebuah gereja di China, di mana kesaksian dari umatnya kebanyakan dalam bentuk hikmah yang mereka dapatkan dari kesusahan mereka. Misalnya akibat penyakit, seseorang jadi bertobat, jadi rajin berdoa. Semua dilihat dari hal positifnya, dan mereka bersyukur atas hikmah itu. Apakah kita juga bisa selalu melihat dari hal yang positifnya? Kadang juga jawaban Tuhan untuk doa kita adalah dalam bentuk tidak. Mengapa? Bisa jadi belum waktunya, atau untuk kebaikan kita. Kita tidak tahu alasan dari sisi Tuhan. Seperti kita tidak tahu ada apa di dasar samudera, di luar angkasa, di dalam otak manusia yang memiliki hampir 100 miliar syaraf neuron. Tetapi Tuhan tahu karena Dia yang menciptakannya. Ada syarat yang sederhana untuk berdoa menurut Santa Teresa Avila. Yang pertama, cinta kasih. Cinta kasih membersihkan hati kita. Yang kedua, kelepasan. Tidak melekat atas ketidakpastian. Tidak terikat hal-hal yang duniawi. Santo Yohanes Salib pernah berkata, "Karena aku tidak melekat pada apapun, aku tidak kekurangan sesuatu pun." Yang ketiga, kerendahan hati. Semakin kita mengenal Allah, semakin rendah hati kita. Menyadari kelemahan dan dosa-dosa kita, serta mau menjalani kehendak Tuhan. Setelah berdoa untuk memohon sesuatu buat diri kita, jangan lupa ada langkah berikutnya, yaitu action atau tindakan. Ada banyak jenis-jenis doa yang akan saya share di video yang akan datang. Lalu, kalau masih harus berusaha, buat apa berdoa? Ingat, tujuan doa bukan untuk mengubah Tuhan, tetapi untuk mengubah kita yang berdoa. Contoh, waktu saya menginginkan suatu pekerjaan, saya tidak hanya berdoa meminta pekerjaan itu, tetapi juga agar bisa memberikan yang terbaik saat wawancara. Setelah berdoa, action atau tindakan saya adalah mempersiapkan diri dengan belajar, menenangkan diri, dan memberikan yang terbaik saat wawancara pekerjaan itu. Hampir setiap kali, saya mendapatkan pekerjaan yang saya inginkan karena persiapan yang sangat baik. Sekali lagi, tujuan doa bukan untuk mengubah Tuhan, tetapi untuk mengubah kita yang berdoa. Doa tidak membuat iman kita menjadi baik, tetapi iman membuat doa kita bekerja. Dan iman kita dibangun pada waktu kita berdoa.
Doa memberikan kita harapan dan semangat baru. Dengan iman, harapan, dan semangat, kita akan berbuat yang terbaik untuk mencapai yang kita inginkan. Saya akan tutup dengan cerita favorit saya sejak kecil, tentang seorang anak miskin yang akan mengikuti lomba membuat pesawat terbang di sekolahnya. Teman-temannya dari keluarga berada mempunyai peralatan yang bagus, sedangkan dia hanya punya bahan yang sederhana. Ternyata dia menang dalam perlombaan itu. Pembawa acara mewawancarai dia dan berkata, "Tadi sebelum lomba saya lihat kamu berdoa, dan ternyata kamu menang. Doa kamu manjur ya. Boleh cerita nggak? Kamu bilang apa tadi dalam doa?" Anak itu berkata dengan perlahan, "Saya bilang, Tuhan tolong saya supaya tidak nangis kalau tidak menang." Kebanyakan dari kita berdoa untuk meminta sesuatu hal, lupa untuk meminta kekuatan buat diri kita sendiri. Setiap pagi, jangan hanya minta perlindungan dari Tuhan, tetapi juga katakan bahwa hari ini kita akan menyenangkan hati Tuhan dengan perbuatan baik kita. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa.